Pelayanan GMI Ebenezer Kenten Palembang. Selama 2 hari ini dan besok kita mendapat satu kunjungan istimewa dari Ibu Pendeta NK Darwati. Dia adalah seorang wanita dan Ibu Pendeta, Ibu Gembala yang luar biasa. Kita bersyukur karena berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta NK Darwati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih Bapa kalau kami ada sampai saat ini. Ini bukan kuat gagah kami. Ini semua karena cinta kasih Tuhan. Anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus bukakan hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Saya mengambilnya dari Matius 15 ayat yang ke-28. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tema kita pada pagi hari ini dalam renungan ini, respon terhadap situasi. Tuhan memakai bermacam-macam situasi yang sulit, penderitaan, kesesakan, pandemi yang sedang kita hadapi ini, untuk mengembangkan karakter kita dan sebagai sarana untuk menguji kualitas kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kualitas iman kita di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Karena itu milikilah respon hati yang benar dan positif dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang ada. Dari nas firman Tuhan yang kita baca ini, dikatakan seorang perempuan Kanaan yang belum percaya, artinya belum seperti kita, sedang mengalami masalah yang sangat serius, yaitu anaknya yang kerasukan setan. Perempuan ini berada pada situasi yang sulit, tetapi kita melihat perempuan ini mempunyai respon hati yang positif. Ketika dia datang kepada Yesus, mohon kesembuhan, ia merasa diabaikan oleh Yesus. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan tidak menjawab. Dalam Matius 15 ayat 23. Perempuan ini tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat minta pertolongan. Tapi Tuhan malah menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban yang sangat mengejutkan. Jawaban yang sangat berat, yang sangat sulit dipahami, yang didapat oleh perempuan ini. Dan suatu jawaban yang menyakitkan hati secara manusia. Tapi perempuan itu tidak kecewa, tidak marah, dia tidak tersinggung, tidak terluka, dan tidak merasa dihina. Seandainya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau wanita ini mempunyai respon hati yang negatif, pasti dia sudah pergi. Dia tinggalkan Tuhan dan pasti dia pergi sambil mengomel dan juga pasti mujizat tidak akan terjadi. Hal yang luar biasa dapat kita contoh dari perempuan Kanaan ini ialah dia sangat yakin Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Perempuan Kanaan ini tidak mudah menyerah, tapi tetap bertahan. Mungkin saat pandemi ini, kita mengalami hal-hal yang sulit. Hal yang tidak kita sangka-sangka terjadi. Ketakutan, kekurangan dan lain-lain. Atau mungkin kita pernah berpikir, kita berdoa setiap hari, kita merasa doa-doa kita tidak diperdulikan oleh Tuhan. Doa-doa kita diabaikan oleh Tuhan.
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita yang mengaku percaya kepada Yesus, kita adalah milik Yesus. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Itu yang memberi kekuatan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan tak akan menyerah kepada keadaan. Seperti yang kita hadapi saat ini. Sudah 3 bulan kita tidak keluar-keluar. Kita tidak beraktivitas seperti biasa. Kita tidak bersekutu di rumah Tuhan. Tapi di rumah tangga kita masing-masing. Peran kita, peran juga bagi bapak-bapak sebagai imam, difungsikan. Keluarga, mesbah keluarga juga diadakan di setiap keluarga. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menetapkan